Apa Buddha? Bukan, Christian. Oh, Oh, masa? aku cairkan dulu Kak ya, Kak Juliana ya. Cair drone. Aku mana nggak cair? Belakang kalian ya. Loh, mana giftnya nggak datang kalian ya? Jangan sampai aku lupa, ku laporkan kalian nanti masih gondrong ya. Cair, bro. Nih, 10. 2 kali, tahu nih, ku laporkan kalian nanti. 10 guys, 10 mawar guys. Cair drone. Aduh. Nggak ada Dua kali ya. cair-cairnya itu. Makasih, makasih. Iya, ada yang 2 bisa kali katanya. panggil gondrongnya ya. Ketiga kali. Terima kasih, kamu udah makasih. Ada nggak betul lagi kalian? Lemah kau, lemah. Udah nggak cair, udah 3 kental. kali loh. Belum dapat BLT itu rupanya, belum dapat BLT kalian. Biar seru ini weh, bantulah. Kenapa jadi pada ngoceh di sini, weh? Diberkatilah Bang Helmi. Makasih Kaura, berkat Kaura. Jadi udah menang aku ini Kak. Cair drong, diberkatilah anak-anakmu Bang Bro. Diberkatilah Iya. SMD. Ini aku blokir nih. Kenapa jadi ngomongnya begituan sih? Siapa Kak? Ini nih dari sebelah Ngomong apa sih? agama, ngomongin agama jadinya. Oh, jangan gitu, jangan ngomong yang enggak teman-teman. Jangan. Kita seru-seruan aja ya kan Kak Juliana kan? Iya, Seru-seruan aja kenapa kita jadi kan? pada ngomongin begini? Iya. Ya udah aku blokir. Itu netizenku Blokir itu. jadinya. Hatersku mungkin. Iya. Yang bagus-bagus aja yang masuk ke sini lah, yang jelek-jelek jangan ke sebelah aja. Kalau dia sudah terbiasa, kalau aku belum, maaf ya. Iya, Jangan lah, Kak, sorry, masa- sudah. Masa kakak gitu yang jelek-jelek jangan kesini kesana aja kakak bilang. Yang berasa bagus boleh ke sini. Masa kakak seneng yang jelek-jelek diarahkan kemari, jangan gitulah. Lah kau ini Sama-sama. macam-macam. Yang jelek jangan Iya, kesini dan juga aku jangan sini kesana. cinta damai guys, yang ngomong macam-macam ya guys. Iya jangan, nggak boleh. Itulah dari sebelah weh ngomongnya macam-macam weh. Belum tentu juga mereka dari sebelah lo Kak. Itu dia pertamanya cair drong dulu. Oh, Ya. dia berarti kenal si Gondrong itu. Kenal dia sama temenku si Gondrong itu. Ya, yang jelek ke Bang Faruk aja ya. Yang bagus kesini nggak apa-apa. Ya teman-teman, 20 detik terakhir. Bang Anton, Hati-hati, teman-teman. calep Juli. Ini kakak ini Weh, orang ujung, agensi weh, nih. ujung. Orang agensi nih. Orang agensi itu biasanya kejutan itu. Mustahil dia nggak Oh, punya iya. spender, mustahil. Orang agensi dia terkenal mustahil punya spender, ceritanya. teman-teman. Jaga, Bang Julian. dijaga. Emang dia Dijaga. terkenal apa? Terkenal ini ya, yang korek ya. Mungkin berkah. Oke. Sesuai kesepakatan kakak ya. Opo. Bang Faruk minta kakak baca ini aja, nggak boleh baca yang jelek-jelek ya. Oh gitu. Gak kelihatan. Ini nampak? Aku buka kaca. Apa itu? Itu kata-kata apa itu? Setelah aku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lengan beraneka warna dari Mesir membaringkanku. Setelah aku taburi dengan mur garu dan kayu manis, marilah kita memuaskan diri hingga mengiangi dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku di dalam ini. Dia sedang dalam perjalanan jauh. Udah Baca kali sebelum dua baca. guys.
Sebelumnya Udah. pernah baca ini? Belum. Kak Cinta, Elep Juli, Kak Cinta. Belum pernah baca kakak itu? Belum. Kakak tahu nggak itu tertulis di mana? Amsal. Iya, Amsal itu bagian dari Bible bukan? Ya, kenapa? Berarti memang kakak seumur hidup belum pernah baca itu kakak ya? Emang kenapa? Pendapatnya gimana dengan tulisan itu tadi? Gini loh, ini zaman dulu itu gini, ini kita kan kita ngomongin perjanjian lama ya. Jadi kalau Iya. perjanjian lama itu ibarat kata gini loh, dimana orang-orang tuh yang nggak ngerti yang namanya ini apa itu apa, semua jadi ditulis gitu loh. Jadi intinya buat orang-orang yang dulu itu seperti gini lah, aturan-aturan kalau orang ini nanti hasilnya gimana, orang ini ntar gimana. Kan banyak, bukan hanya soal itu doang gitu loh yang diatur di Alkitab perjanjian lama itu. Jadi dia bukan aturan, jadi semestinya atau seharusnya apa. Mungkin kalau dulu kalau hidup tanpa aturan kan pasti kita semua kan bingung ya harus apa. Kan kayak dulu ada kejadian kalau misalnya membunuh orang secara tidak sengaja harus diapain. Terus kalau misalnya sengaja hukumannya apa, itu semua kan tertulis juga gitu loh. Semuanya tertulis juga gitu loh. Jadi intinya kalau perjanjian lama itu cuman seperti apa ya, ya norma gitu. Jadi ada buat ngerayu, ada sistem ngerayu, diajarin semua di situ ada. Di Kidung Agung juga ada. Kidung Agung apalagi banyak tentang yang namanya merayu. Ada kata-kata kayak gitu juga ada gitu. Iya. Yang mau saya tanyakan tuh gini loh kakak. Belum mau Saya tahu itu mungkin menceritakan tentang kisah di masa lampau kan, perbuatan orang-orang pada masa lampau gitu loh. Cuman kalau kita kembalikan kepada akhlak di zaman sekarang, ya kita analogikan. Contoh nih, kakak di masa muda dulu pernah kakak melakukan perbuatan yang tidak baik, ya kan? Apakah mungkin kakak menceritakan perbuatan kakak yang pernah kakak lakukan tidak baik itu kepada anaknya kakak secara sedetail mungkin? Dengan cara contoh gini, aku dulu nak pernah jahat, jadi kubukalah dulu apaku depan laki-laki, kubukalah iniku, lalu kami saling begini-begini. Apakah mungkin? Enggak. Apakah mungkin? Kan nggak mungkin kan? Pasti kakak akan berupaya menyampaikan itu yang jadi apa? Ketika kakak menyampaikan, poinnya yang sampai kepada anak kakak, informasi yang pentingnya sampai kepada anak kakak bahwasanya kakak pernah melakukan kesalahan, itulah poinnya. Tanpa harus kakak jelaskan sesuatu yang vulgar itu tadi kepada anaknya kakak. Kalau kakak nggak jelaskan pun sesuatu yang vulgar itu tadi tentang kepada anak kakak pun taunya kakak pernah melakukan kesalahan. Nah, itu juga lah yang saya bahas tadi di dalam kitab Amsal. Jika memang kitab Amsal itu bahagian dari firman Tuhan, apa manfaatnya Tuhan menyampaikan hal yang tidak senonoh seperti itu? Sementara di dalam kitab Keluaran sudah ada ketentuan jangan berzinah. Kita manusia memahami ketika ada aturan jangan berzina, udah tahu kita kan, gitu loh. Seperti apa di zina itu tadi. Jadi kenapa harus diceritakan hal-hal yang vulgar seperti itu tadi? Yang saya tanyakan, apa manfaatnya kisah itu diceritakan? Karena apa? Ketika diceritakan, saya rasa dan orang-orang yang beradab, berakhlak merasa ayat itu tidak pantas dibacakan di muka umum, apalagi di depan anak-anak, betul? Betul nggak? Pantas nggak depan anak kakak bacakan ayat itu? Pantas nggak? Tapi kan yang nulis kitab itu juga bukan Tuhan sendiri, yang nulis kitab kan perkumpulan daripada orang-orang dulu, saksi-saksi mereka gitu loh. Jadi iya, tapi yang saya bahas ini kan sumbernya. Si penulis ini menuliskan ini bersumber dari mana? Iya, jangan bahas agama lah, aku takut lah. Enggak, nanti aku kena ban. Kita tukar pikiran saja, Kak. Kita tidak makasih ya. tidak aja, Kak. Kita tidak makasih ya. tidak merendahkan yang lain.